Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neva Aini dengan NIM 2381050067. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya tentang materi Kapital Selekta Matematika Pendidikan Menengah. Nah, di sini semua bahasannya dari soal yang pertama itu aplikasi sudut elevasi, soal yang kedua itu pemasangan kamera dan analisis sudut, yang ketiga itu fungsi trigonometri dalam fenomena periodik. Nah, soal yang pertama itu aplikasi sudut elevasi. Nah, soalnya itu seorang petugas kebun ingin mengukur tinggi tiang lampu taman. Nah, ia berdiri sejauh 10 meter dari dasar tiang dan mengamati puncaknya dengan sudut elevasi 45 derajat. Ia ingin membuat presentasi digital dengan menjelaskan cara menghitung tinggi tiang tersebut dengan pendekatan trigonometri. Nah, menurut saya di sini saya telah menggambarkan ilustrasi digital dari situasi pada soal tersebut dengan menandai sudutnya, yaitu di sini sudut elevasinya 45 derajat, kemudian sisi segitiga dan juga tinggi segitiga. Tinggi segitiga itu yang akan dicari di sini. Kemudian sisinya ada 10 meter. Nah, yang kedua itu hitung tinggi tiang berdasarkan data. Kemudian tuliskan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama itu diketahui bahwa sudut elevasi di tetanya itu 45 derajat. Kemudian alas segitiganya itu atau jarak dari seorang pengamat ke tiangnya itu 10 meter. Kemudian tinggi tiangnya itu yaitu sisi depannya itu yang akan kita cari di sini. Nah, di sini kita memilih fungsi trigonometri tangan pada segitiga siku-siku dengan sudut elevasi 45 derajat. Karena tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping, atau T sama dengan T per 10. Nah, dengan theta sama dengan 45 derajat dan diketahui bahwa tan 45 derajat sama dengan T per 10. Nah, tan 45 derajat itu kan 1, jadi 1 sama dengan T per 10. Jadi T sama dengan 1 dikali 10. Jadi T sama dengan 10. Jadi tinggi tiang lampu taman adalah 10 meter. Nah, kemudian di sini jelaskan alasan pemilihan rumus trigonometri tertentu. Nah, dalam trigonometri, fungsi tangan itu digunakan untuk menghubungkan antara sisi-sisi dan depan sudut atau tinggi tiang dengan sisi di samping sudut atau jarak horizontalnya. Melalui rumus tangan theta diperoleh sisi depan per sisi samping. Nah, oleh karena itu penggunaan fungsi tangan sangatlah tepat karena dua unsur itu sudah diketahui, yaitu sudut dan sisi sampingnya, dan satu unsur yang dicari yaitu pada sisi depannya atau tingginya. Nah, fungsi trigonometri lainnya seperti sinus dan kosinus itu tidak sesuai dalam konteks pada soal ini karena itu melibatkan sisi miring yang tidak diketahui nilainya di sini. Nah, maka fungsi tangan itu sangat merupakan pilihan yang sangat logis dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pada soal ini. Nah, kemudian tanggapi hasil jawaban ketika UAS yang Anda buat pada soal butir ini secara konstruktif. Nah, menurut saya hasil perhitungan menunjukkan bahwa tinggi tiang adalah 10 meter yang sesuai dengan logika fungsi trigonometri, yaitu sudut elevasinya 45 derajat dan sisi sampingnya itu 10 meter. Jadi penyelesaiannya itu sudah tepat dan langkah-langkahnya juga sudah simetris. Namun penekanan pada alasan pemilihan rumusnya itu sebaiknya dijelaskan secara singkat namun padat dan juga jelas agar lebih mudah dipahami oleh siswanya. Nah, kemudian di sini tulis refleksi pribadi terkait pemahaman, tantangan, dan juga cara menjelaskan ini kembali kepada siswa SMA. Nah, menurut saya melalui soal ini saya semakin memahami bahwa konsep trigonometri itu sangat berguna dalam kehidupan nyata, seperti mengukur tinggi benda tanpa harus memanjatnya. Kemudian tantangan utamanya adalah mengubah soal verbal menjadi bentuk visual segitiga dan menentukan rumus yang sesuai. Nah, untuk menjelaskan kepada siswa SMA, saya perlu menggunakan pendekatan visual seperti gambar atau animasi, serta memberikan contoh kontekstual yang dekat dengan kehidupan nyata di kehidupan mereka. Nah, di sini juga saya menyadari bahwa pentingnya menjelaskan mengapa satu rumus itu digunakan, karena agar siswa itu tidak hanya menghafal tapi memahami maknanya secara mendalam.
Nah, pada soal yang kedua itu di sini tentang pemasangan kamera dan juga analisis sudut. Soalnya itu, seorang teknisi akan memasang kamera pengawas pada dinding gedung. Nah, kemudian ia berdiri sejauh 6 meter dari dinding dan memperkirakan bahwa kamera tersebut perlu dipasang dengan sudut elevasi 30 derajat agar area parkir terpantau maksimal. Yang pertama itu buatlah sketsa digital dari situasi tersebut dan berikan keterangan lengkap. Nah, di sini orang yang akan memegang kameranya. Kemudian di sini bangunannya. Dan juga sudut elevasinya 30 derajat. Kemudian yang B-nya itu hitunglah tinggi pemasangan kamera dari tanah dan tuliskan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, di sini penyelesaiannya itu diketahui bahwa tadi sudut elevasi tetanya itu sama dengan 30 derajat. Kemudian alas segitiga atau jarak dari teknisi ke gedung tersebut adalah 6 meter. Nah, di sini juga sama yang dicarinya itu tinggi tiangnya atau sisi depannya. Nah, di sini juga berarti masih menggunakan rumus yang sama, yaitu menggunakan fungsi trigonometri tangan pada segitiga siku-siku untuk sudut 30 derajat. Nah, rumusnya itu tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping atau T per 6. Nah, kemudian di sini jelaskan pemilihan fungsi trigonometri dan alasannya. Nah, di sini saya menggunakan fungsi tangan trigonometri karena di sini juga sama seperti soal berikutnya, yaitu melibatkan sudut elevasi dan dua sisi segitiga, yaitu sisi depan dan sisi samping. Dengan yang sudah diketahuinya itu kita bisa menggunakan rumus tan theta sama dengan depan per samping. Nah, kemudian berikan umpan balik terhadap hasil jawaban ketika UAS yang Anda buat pada soal butir ini secara digital. Nah, menurut saya hasil perhitungan di sini menunjukkan bahwa tinggi pemasangan kamera adalah sekitar 3,46 meter dan penyelesaiannya itu telah dilakukan dengan benar menggunakan rumus tangan yang telah diketahui pada slide sebelumnya, yaitu pemilihan fungsi tangan sudah tepat karena sesuai dengan informasi soal yang telah diberikan, yaitu sudut elevasi dan juga dua sisi segitiga, yaitu sisi depan dan juga sisi samping. Jadi dapat ditambahkan konteks ke dunia nyata. Misalnya mengapa sudut 30 derajat itu ideal untuk pengawasan area parkir. Nah, di sini agar siswa itu lebih tertarik dan lebih memahami bagaimana cara mengaplikasikannya. Kemudian ada refleksi, manfaat, tantangan, dan pendekatan mengajar jika digunakan untuk siswa SMA. Nah, menurut saya mengajarkan trigonometri melalui kasus nyata seperti pemasangan kamera itu sangat bermanfaat karena dapat membantu siswa untuk memahami penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini meskipun begitu siswa sering kesulitan memvisualisasikan soal dan menggunakan fungsi trigonometri tersebut untuk mengatasinya. Nah, di sini guru dapat menggunakan media visual interaktif dan pendekatan yang bertahap seperti problem based learning. Jadi agar siswa tersebut lebih mudah untuk memahami dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian ada soal yang ketiga yaitu fungsi trigonometri dalam fenomena periodik. Soalnya itu, suhu udara di suatu kota mengalami pola naik turun yang teratur sepanjang hari dan dimodelkan dengan fungsi T sama dengan 5 sin pi T per 12 ditambah 25 dengan T adalah suhu dalam derajat Celcius dan T adalah waktu dalam jam sejak tengah malam. Nah, yang pertama itu buat grafik fungsi suhu T dalam kurung T untuk rentan waktu 0 sampai 24 jam menggunakan aplikasi digital. Nah, di sini sudah dijelaskan dalam grafiknya ya. Untuk fungsi T dengan rentan waktu 0 sampai 24 jam. Kemudian tentukan suhu maksimum dan minimum, kemudian waktu terjadinya, amplitudo dan periodenya. Nah, di sini diketahui suhunya itu T sama dengan 5 sin pi T per 12 ditambah 25 dengan T buka kurung T kecil sama dengan suhunya itu berupa Celcius. Nah, di sini T itu merupakan waktu atau jamnya. Di mana T itu lebih dari 0 dan kurang dari 24. Nah, di sini amplitudonya atau koefisiennya itu di depan fungsi sinus dengan A sama dengan 5. Nah, suhu berayun naik dan turun sejauh 5 derajat Celcius dari nilai tengah. Kemudian nilai tengahnya itu sama dengan konstanta yang ditambahkan dari luar fungsi sinus, yaitu sama dengan 25.
Nah, fungsi sin X memiliki rentan antara negatif 1 sampai 1. Maka fungsi maksimum T maksimumnya itu 5 dikali 1 ditambah 25, yaitu 30 derajat Celcius. Kemudian suhu minimumnya itu T minimumnya sama dengan 5 dikali negatif 1 ditambah 25 sama dengan 20 derajat Celcius. Kemudian rumus periode fungsi sinusnya itu merupakan periode sama dengan 2pi per K, dengan K di sini sama dengan pi per 12. Nah, periode di sini adalah 2pi per 12, yaitu 24. Jadi periode sama dengan 24 jam. Artinya pola suhu berulang setiap harinya. Jadi terjadi saat suhu maksimum sin pi T per 12 sama dengan pi per 2. Jadi T sama dengan 6. Kemudian suhu maksimum sama dengan sin pi T per 12 sama dengan 3 pi per 2. Jadi T sama dengan 18. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi suhu T sama dengan 5 sin pi T per 12 ditambah 25 itu memiliki amplitudo. Nah, kemudian sebesar 5 derajat dengan amplitudo tersebut sebesar 5 derajat Celcius dengan suhu maksimum 30 derajat pada pukul 6.00 dan minimumnya itu 20 derajat Celcius pada pukul 18.00. Nah, pola ini terus berulang secara teratur setiap harinya karena fungsi tersebut memiliki periode 24 jam. Kemudian, bandingkan dan beri komentar reflektif terhadap hasil jawaban ketika UAS dan membuat Anda pada soal butir ini. Nah, di sini saya jika dibandingkan dengan hasil UAS sebelumnya, jawaban kali ini lebih terstruktur dan juga lebih jelas karena pada video ini juga menjelaskan setiap elemen fungsi seperti amplitudo, suhu maksimum, dan minimum serta periodenya, kemudian penafsiran waktu terjadinya, suhu ekstrim, dan juga hasil tersebut lebih tepat dan juga lebih logis. Secara reflektif, saya menyadari bahwa pemahaman saya tentang fisika trigonometri telah meningkat, terutama dalam menghubungkan dalam bentuk aljabar dengan situasi nyatanya. Nah, kemudian di sini ada tulis refleksi terkait manfaat visualisasi, strategi mengajar, dan juga kesadaran belajar diri. Nah, di sini saya menurut saya memvisualisasikan ini sangat membantu siswa untuk memahami konsep, fungsi, dan perubahan suhu secara konkret, terutama melalui grafik. Nah, di sini strategi mengajar yang efektif adalah dengan mengaitkan materi trigonometri pada konteks nyata dan menggunakan media interaktif seperti GeoGebra. Nah, di sini saya menyadari bahwa pentingnya belajar aktif dan juga reflektif agar pemahaman konsep lebih mendalam dan dapat dijelaskan kembali dengan jelas kepada siswa-siswanya. Nah, mungkin sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.